Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3753, 3754, 3755. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan terus menghindari serangan. Tubuh Dev menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Dev dan mengerutkan kening. Teknik apa yang kamu gunakan? Mu Yao tidak mengerti bagaimana Dev bisa bergerak seketika hanya dengan dua bola api. Itu bukan urusanmu. Karena keluargamu terkenal dengan teknik api, maka teruslah mencoba. Saya tidak takut api, Dev menyeringai dengan sinis. Dev tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah, sebagai seorang kultivator Master Alam Kesengsaraan tingkat 9, tidak ingin dibodohi oleh Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat 3. Untungnya, ini bukan kota Nanjing dan tidak banyak orang yang melihatnya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara. Gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Dev. Duar, nyala api membentuk lautan api, membuat Dev tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Dev tenggelam dalam lautan api, dan sosoknya lenyap. Mu Yao mengangkat bibirnya dan berkata, "Kamu berani menantangku. Kamu terlalu naif." Ketika pria berjenggot kambing di samping melihat ini, dia juga tercengang. Dia duduk di tanah dan menyaksikan Dev terkubur di lautan api, merasa sangat gugup di dalam hati. Dev sudah mati, apakah Mu Yao juga akan mengincarnya selanjutnya? Pria berjenggot kambing mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Anak ini tangguh sekali. Dia sudah lama terbakar di lautan api ini dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Mu Yao tidak mendengar teriakan Dev dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang, karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Dev berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Dev ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Dev. Seolah-olah Dev sedang menyerap api ini. Apa-apa yang terjadi? Ekspresi Mu Yao berubah drastis. Pria berjenggot kambing juga membuka matanya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Dev tampak menikmatinya. Terima kasih atas nyala apimu yang dahsyat, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Bintang asli, apa kamu tidak mengerti asal-usul api? Mu Yao terkejut, iya. Dev membuka tangannya, dan sumber api meledak dengan bola api menari di telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Meskipun hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak membuat batu-batu di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Dev pasti akan takut dengan kemampuannya yang sudah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Meskipun dia berada pada tahap kultivasi yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan yang lebih kuat, saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Dev. Nak, tunggu saja. Keluargamu tidak hanya memiliki teknik api. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Setelah mengucapkan itu, Mu Yao berbalik dan melompat pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi tanpa izinku? Dev melemparkan bola api di tangannya ke arah Mu Yao. Dan bola api pamungkas di tangan Dev langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Dev dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar. Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, pria berjenggot kambing tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri,
tetapi dia tidak menyangka Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan kultivator Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Ini pasti akan menjadi gosip yang mengejutkan jika diketahui orang lain. Tapi itulah kenyataannya. Dev tidak mengejar Mu Yao, dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Awan Merah menemukan sisa-sisa tubuhnya. Oke, jangan kaget, ayo kita ke lembah salju. Melihat pria berjenggot kambing yang tercengang, Dev tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, baiklah." Pria berjenggot kambing mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung perasaan Dev sedikit pun sekarang. Jika dia menyinggung perasaan Dev, Dev mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dev mengikuti pria berjenggot kambing selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung menjulang tinggi di sini dan salju ada di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Harus diketahui bahwa suhu di sini sangat rendah dan salju putih di mana-mana. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah salju juga sangat sepi, tidak ada monster yang terlihat, hanya beberapa hewan kecil yang sesekali muncul dan minum air di tepi sungai. Ini adalah lembah salju, dan dinamai berdasarkan aliran sungai yang selalu mengalir ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh menakjubkan. Pria berjenggot kambing memberikan penjelasan kepada Dev. Dev membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, terasa hangat. Saya tidak menyangka ada sumber air panas di sini. Sumber air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja tidak akan membeku. Dev berdiri dan berkata dengan tenang, "Tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair," kata pria berjenggot kambing. "Terbentuk dari pencairan salju, lalu kok aliran ini hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini?" Dev tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair, kecuali jika ada api di inti bumi di sini. Dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi jika ada api bumi, itu bukan hanya satu sungai kecil seperti ini, tetapi salju di seluruh area akan mencair, yang akan menyebabkan banjir. Dev membawa pria berjenggot kambing itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat dari mana sumber aliran ini. "Nak, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya." Tepat ketika Dev dan pria berjenggot kambing sedang menuju lebih jauh ke lembah salju, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa kerangka jenazah Raja Iblis Awan Merah dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Awan Merah dapat terlahir kembali. Ketika mereka terus berjalan mengikuti sungai, mereka tiba di ujung sungai kecil. Dev melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang mengalir perlahan. Di tempat ini, salju yang turun dari gunung terus mencair, dan ketika mencapai tempat ini, itu berubah menjadi aliran sungai yang mengalir perlahan-lahan. Tidak ada sumber air panas yang muncul dari tanah, semuanya berasal dari salju yang mencair. Di tempat-tempat di mana salju mencair, batu di tanah tampak berwarna merah kecoklatan, seolah-olah telah terbakar sebelumnya. Dev meraba batu di tanah, terasa panas di tangannya. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Dev menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. "Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini." Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. "Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, kalau tidak, tidak akan seperti ini." Dev meminta pria berjenggot kambing untuk minggir sedikit, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan menebaskannya dengan keras ke batu. Duar, batu itu langsung pecah, membentuk lubang besar di sini. Namun saat batunya pecah, gelombang energi hitam naik ke langit. Di antara energi hitam ini, ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Energi hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan aura. Siapa orang ini? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Dev terkejut dan segera mundur. Pria berjenggot kambing kaget saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka pernah memikirkan bagaimana bisa ada benda seperti itu di bawah tanah. Ini adalah serangga pemakan otak. Pasti ada tengkorak yang terkubur di sini. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak serangga pemakan otak muncul. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan kepada Dev. Serangga pemakan otak? Dev bingung. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang hal itu. Selain itu, di dunia surgawi, ada jutaan kultivator yang meninggal, tetapi tidak pernah ada yang mendengar tentang sesuatu yang ada di dalam tengkorak mereka. Raja Iblis Awan Merah melihat keraguan Dev, jadi dia berkata, "Serangga pemakan otak hanya muncul di tempat-tempat seperti ini di bawah kekuatan saya. Sepertinya yang ada di sini pasti adalah tengkorak saya."
Kalau begitu aku akan membakar serangga pemakan otak ini sampai mati dengan api yang sangat besar, lalu mengambil tengkorakmu. Saat Dev berbicara, nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua serangga pemakan otak dengan satu pukulan. Jika kamu meninggalkan satu saja, serangga itu akan masuk ke otakmu tanpa sepengetahuanmu dan membunuhmu seketika. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev sedikit panik dan tidak berani menggunakan api pamungkas di tangannya. Melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, Dev tidak yakin dia bisa membunuh semua gus pemakan otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, jika tidak ada yang akan selamat, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, lalu dia membuka tangannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Sekarang yang ada hanya pria berjenggot kambing dan dirinya. Dev menggunakan busur Raja Dewa, dan dia belum tentu tahu benda apa itu busur Raja Dewa. Hanya dengan menggunakan busur Raja Dewa, dikombinasikan dengan api pamungkas yang dipancarkan oleh elemen api di tubuhnya, Dev dapat mencapai pukulan terkuatnya. Jika ini masih gagal membunuh Gu pemakan otak ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Begitu busur Raja Dewa muncul, api mulai terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Dev, tetapi Dev tetap tidak bergerak, menatap serangga pemakan otak di depannya. Tidak jauh dari situ, pria berjenggot kambing melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Dev jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Dev, siapa anak bangsawan ini yang memiliki kekayaan tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata dewa? Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Dev menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa. Dengan berkah elemen api Dev, anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura yang ganas. Bahkan pria berjenggot kambing, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Aura yang sangat menakutkan. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat 9 pun tidak dapat menghentikan aura ini. Pria berjenggot kambing membuka mulutnya lebar-lebar dan menghela nafas. Wus, begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke arah serangga pemakan otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Duar, bulu panah meledak di depan serangga pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti serangga pemakan otak ini. Dalam sekejap, serangga pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api pamungkas. Retakan dalam ruang dan waktu perlahan tertutup akibat ledakan. Terlalu mengerikan, pria berjenggot kambing menelan ludah, dan aura di tubuhnya terus bergetar. Bersambung.